Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, bertemu kembali pada modul 3.3 A9 Koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bersama saya, Ana Agung Sri Mirah Novayanti, CGP Kabupaten Karangasem Bali, Angkatan Pertama. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan kali ini yaitu CGP mampu menarik kesimpulan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 3.3 dalam berbagai media. Adapun hal yang menarik dalam modul ini yaitu saya mempelajari tentang pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset dengan menggunakan tahapan Bagja serta mempertimbangkan manajemen risiko dan strategi MALR yaitu monitoring, evaluation, learning, and reporting. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilaksanakan dengan melihat langsung kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluation merupakan proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Adapun prinsip dari evaluasi yaitu menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Caranya, bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Tekniknya bisa dilakukan dengan observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, dan berperan serta. Learning. Menurut Dr. Roger Greenway, merancang kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui 4 tingkat model, yaitu 1. Fact, fakta, berupa catatan objektif tentang apa yang terjadi. 2. Feeling atau perasaan, merupakan reaksi emosional terhadap situasi. 3. Finding atau temuan, merupakan pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Dan yang keempat, future atau masa depan, merupakan menyusun pembelajaran yang digunakan di masa depan. Reporting atau laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Manajemen resiko. Resiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal
yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program sekolah. Tipe resiko. Ada 5 tipe resiko dalam manajemen resiko. Yang pertama yaitu resiko strategis. Resiko ini merupakan resiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu resiko keuangan. Merupakan resiko yang mungkin akan berakibat pada berkurangnya aset. Yang ketiga, resiko operasional, yaitu resiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Yang keempat, resiko pemenuhan, merupakan resiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu resiko reputasi, merupakan resiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Adapun kaitannya yaitu dalam membuat sebuah program, sekolah mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan asset-based thinking sebagai sebuah kekuatan yang ada pada sekolah dalam memetakan sumber daya sebagai pendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid dengan menggunakan tahapan Bagja untuk mencapai merdeka belajar. Adapun kaitannya dengan modul yang lain, yaitu yang pertama dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui program sekolah yang berdampak pada murid, guru menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan. Yang berikutnya, inquiry apresiatif Bagja. Program sekolah yang berdampak pada murid menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Berikutnya, pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid dibuat berdasarkan pendekatan asset-based thinking sehingga aset sekolah dapat diberdayakan dengan maksimal. Adapun kaitan semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam memetakan aset sekolah, mengelola dan memanfaatkan seluruh aset atau potensi sumber daya yang dimiliki sekolah untuk merancang program yang berdampak pada murid sehingga terwujud merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.